Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 6 pendidikan kualitatif, yang dimana saya Desi Putriani dan teman saya Dea Monica, dan saya Siti Tiffany. Di sini kami ingin mengangkat judul mengenai persepsi tentang tata busana atau peraturan yang ada di UIN Sumatera Utara. Berikut inilah wawancara kami seputar peraturan atau tata busana muslim yang ada di UIN Sumatera Utara. Nah, di sini kan Kak, kami ingin mewawancarai setiap yang ada di jurusan gitu kan Kak. Baik itu kayak berpakaiannya, itu kan ada yang syar'i terutama, ada yang Kak tahu kan, kayak di ekonomi, ada dia kayak pakaian terlalu keren. Iya, benar Kak. Betul itu Kak. Itu nggak memenuhi syarat. Nah, padahal kan di Indonesia ini kan dia kebanyakan peraturan-peraturan kan udah ditetapkan gitu kan. Syariah. Jadi kenapa kok ada sebagian yang berpakaian yang kayak gitu kan? Apakah kalau kakak kan hukum, nah gitu. Pas sekali udah kak, kami juga nyari anak hukum, nggak ketemu juga tadi di sana kan. Menurut kakak itu di hukum juga ada peraturan kayak di tarbiyah nggak kak? Ada kak. Bahkan udah dipasang ininya apa namanya? Pamfletnya, spanduknya gitu. Bagaimana pakaian seorang mahasiswa muslim, mahasiswa yang perempuan, laki-laki gitu. Kalau saya kan nggak boleh pakai jeans gitu kan, tapi masih banyak juga yang pakai jeans. Kalau perempuan ya harus syar'i menutup aurat gitu kan. Tapi Yang banyak kita jumpain yang itu, banyak dijumpain itu yang seperti itu tadi kan kak, yang ya, kayak kadang ada yang pakai tunik, dia nggak pakai kaos kaki, ini cuma segini gitu kan. Kadang ada yang jilbabnya berdiri sampai lehernya ya, ada yang pakai rok sepan tapi belahnya sampai hampir ke paha gitu, sampai nampak paha, nggak pakai stop gitu juga ada sih, bukan cuma di dia aja. Iya, juga banyak. kami kira kan kak gini kak, cuma yang ada tuh di fakultas tarbiyah kak gitu kan. Mungkin kalau di fakultas hukum akan kita kan kalau nengok yang berpakaian dia pakai jeans kan, dia kan lingkungan ruang lingkup UIN gitu kan kak. Kenapa kok pakai pakaiannya seperti itu gitu kan, padahal kan udah ada peraturannya. Apakah peraturan itu terkhusus untuk tarbiyah aja atau memang seluruhnya gitu kan? Ya dari sini ada pertanyaan kak, kakak boleh bersedia kami wawancarai kan? Mana ada Iya, makanya itu kami kayak kami di sini siapa ya yang kami wawancara yang pas gitu kan. Mana pertanyaan ini kak, bagaimana pendapat kakak mengenai peraturan busana muslim di UIN ini gitu? mengenai peraturan Gitu. Itu di kalangan fakultas tarbiyah kan kak? Enggak, kakak di mana? Hukum? sama hukum Hukum semua? ya. Oh, kami kira yang kayak tadi lah yang awak ceritain tadi kan kak, kami kira itu cuma di fakultas tarbiyah aja kan, rupanya adanya semua peraturan di setiap jurusan tadi kan. Kami kayak nggak diterapin gitu ya, kami bertanya-tanya, makanya itulah kami judul persepsi ini gitu kak, pendapat pandangan tentang peraturan. Makanya tadi apa kakak? Bagus, cuman yang kurang bagusnya nggak ada ketegasannya. Kenapa saya bilang nggak tegas? Karena kadang dosennya pun juga pakaiannya kan dibilang harus syariah. Misalnya tunik di bawah lutut, habis itu pakai celana gini enggak? Ya pakai celana, habis itu pakai baju kaos biasa aja, pakai baju ya nggak sesuai dengan aturan yang dibuat kayak gitu. Sebenarnya bagus aturan itu. Tapi namun dilanggar. Iya, ada pelanggaran biasa kan Indonesia. Aturan dibuat untuk apa dilanggar? Oke. Negara hukum kita belum ada ketegasan pasti. Habis itu masyarakatnya, habis itu semakin berkembangnya zaman, apalagi yang namanya media sosial kan, dia itu makin mempengaruhi kayak gitu. Belum lagi ditambah yang namanya HAM. Aku punya kebebasan loh kata dia. Nah, itu nanti gimana? Kalian harus mengikuti peraturan tadi kan. Apa salahnya peraturan tadi itu diikutin gitu? Sebenarnya bisa aja kalau misalnya tegas, masalahnya nggak tegas. Kalau Nggak ada misalnya sanksi ada juga ya? nggak ada sanksi. Itu salahnya sih. Misalnya ada sanksinya, mungkin sanksinya cuma tertulis, nggak ada langsung jelas grok kayak gitu. Kalaupun ada hanya 1-2 dosen aja, nggak sekaligus semuanya. Kalau semuanya bilang, kamu kenapa pakai celana itu, pasti nggak akan Dilanggar. dilanggar. Kalau saya tegas, kalau semua dosennya bilang kamu kenapa kayak gitu, ini nggak hanya 1-2 dosen, nggak ditulis dong. Bahkan kalau di kami di PM itu ada baju khususnya lagi kayak baju anak sekolah.
peraturan itu. Berarti orang kakak semester 6 juga kan? Iya, Semester 6 sama. enam. Sebenarnya peraturan tuh bagus, cuma kurang tegas aja sih. Itu di pihak Winsunya aja. Sama semuanya, sama guru dosen-dosennya kok bisa disarankan lebih tegas sih atas peraturan itu. Bukan Peraturan- hanya kami aja untuk aturan, perannya tapi mahasiswa aturan aja. itu untuk dosen juga. Ya. Oh ya, berarti itu aturan itu tadi kalau udah memang udah dipampangkan di situ bukan hanya untuk terkhusus untuk mahasiswinya ya, namun tetapi dosennya juga melakukan seperti itu. Kalau bisa mengarahkan jangan gitu nak, gitu. Ini satu dua tidak. dosen aja. Hanya beberapa dosen yang mengatakan seperti itu. Yang Selebihnya, peka itu cuma dua dosen gitu. selebihnya ya bisa kita lihat. Contohnya ini aja, mahasiswa yang merokok nggak wajar loh sebenarnya di Iya, kawasan bisa kawasan di ruang lingkup Winsu ini. berpendidikan. Iya. Itu moralnya nggak ada ada di tempat kami ada peraturan no smoking tapi tetap juga kayak mana dia nggak merokok sedangkan dosennya aja merokok Di depan Kan dia mahasiswa bilang lagi. nggak kayak aturan dia memang untuk dilanggar kalau nggak mungkin ada undang-undang yang selalu berganti aja setiap amandemen. Wawancara. Hentikan dulu. Pertanyaan yang kedua ini, apakah sudah terlaksanakan atau belum gitu peraturan tersebut, terutama di kalangan sekitar kampus ini gitu. Mau fakultas apa aja, jurusan apa aja gitu. Menurut pandangan kakak itu sudah terlaksanakan apa belum? Sebagian. 30% udah 70% belum. Iya. Banyak belum Ya, kebanyakan belum ya. aturan berpakaian belum seluruh. Iya sih, bisa kita lihat juga sih sebenarnya banyak yang masih yang Kembali. kayak kakak bilang tadi kembali ke Diri tadi dosennya dosen juga tadi ya, tidak memperlakukan seperti itu, makanya mahasiswa tersebut juga mengikuti dosen itu ya. Tapi nggak semua dosen ya Kak? Iya, enggak Bagian ya, aja. enggak semua dosen sih, sebagian. Yang pertanyaan ketiga ini, apa yang menyebabkan peraturan tersebut ada yang sebagian diterapkan dan ada yang tidak diterapkan? Karena nggak tegas tadi. Nggak ada Oh, sanksi karena kan? tidak ada sanksinya, hukum cuman dan sanksinya sanksi nggak tadi. nyata. Sanksinya cuma Cuman ngomong doang. dilarang Oh. berpakaian kayak Cuman- gini, tapi nggak dituliskan sanksinya. Kalau misalnya kita berpakaian kayak gini nanti dampaknya kayak gini tuh nggak ada dibuat. aturnya misalnya dikasih SP1, SP2, Iya. SP3 itu nggak ada. Seharusnya langsung kayak didatangi gitu ya kan kak, kayak kamu seharusnya tidak boleh berpakaian seperti ini, besok Misalnya jangan di kelas lah Kak, iya, dosen iya. mengajar itu memperingatkan satu-satu Mm-mm. gitu. Kalau nggak bisa didatangin satu-satu, minimal dosen yang di kelas itu gitu Memberikan contoh. memberikan contoh sama mahasiswa lokalnya kayak gitu kan. Seenggaknya ditegur gitu. Ini kenapa pakaiannya kayak gini? Besok kalau pakaian kayak gini nggak boleh masuk kelas bapak lagi ya kayak gitu. Seenggaknya kayak gitu kan bisa jadi maupun itu dosen cewek maupun cowok ya kan kak, 1-2 dosen ada. tapi nggak semua gitu. Tapi kebanyakan enggak. Iya sih, kebanyakan kayak Ada beberapa satu entah dua dari abaikan gitu. aja. Berarti yang diterapkan tuh cuma 30% lah, 70% itu belum diterapkan sama sekali. Belum maksimal lah bisa dikatakan, karena dapat kita lihat kan kayak ya di lingkungan ini ada sebagian yang kita nampak yang berpakaian tertutup syar'i kan kak, ada juga yang itulah pun kan kak, kenapa kami juga nanya ke hukum pas kan ke kakak kan, dianya kan kalau hukum ini kan biasanya kan dia beridentik kayak pakaian itu kan, kalau kakak tahu kan pasti dikatakan juga ada. Di kelas kami nggak ada. Insya Allah ada karena nggak ada. Yang insya Allah nggak ada Karena kami kalau di hukum lainnya gitu kan perbandingan mana? Oh, Pak, kakak perbandingan mana? cuma 2 kelas doang dan itu alhamdulillah baik-baik semua. Karena mungkin Kalau masalah pakaian alhamdulillah semuanya baik. mungkin di jurusan lain di fakultas hukum ada kayak misalnya apa? Hukum syari- umum lah ya kan kak. Siasa ya, ada ilmu hukum. Tata negara. Rata-rata kayaknya ilmu hukum. Jurusan ilmu hukum. Karena kami pernah kayak ikut paralegal sama anak ilmu hukum ya. Perbandingan itu juga Jauh. Bahkan kayak anggota- ibaratnya ustazah sama santri-santri yang baru masuk pesantren ibaratnya kayak gitu. bahkan ketika kami PKL penyuluhan hukum di suatu sekolah, dosen tuh menegur, dikira dosen itu grup kami, kelompok kami juga, bilangin itu sama kelompok kalian, dibilang apa
bukan orangnya. Jadi ya kami alhasil kami yang minta maaf ke bapak itu, bukan orang itu. Jadi kayak terkesan kita juga terkena gitu, tercemar. Karena kita juga dari mahasiswi UINSU. Gitu. Kami pikir kalau hukum sama ekonomi itu Baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya, maaf mengganggu. Terima kasih sudah menolong kami Kak. Atas jawaban-jawabannya. Kami Kakak ini menolong lah, sangat membantu kami. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak. Kelar lah Kak. Amin. sebelumnya kan Kak, kami ini dari Fakultas Tarbiyah, gitu kan. Di sini kami mau menuntaskan tugas kelompok kami, disuruh penelitian mengenai fenomena yang sering terjadi di kampus UINSU ini kan Kak. Jadi kami menarik judul yang sering terjadi di UIN itu tentang mahasiswa yang tidak mengindahkan peraturan busana muslimah yang terdapat di lingkungan UINSU ini kan Kak. Kan kita Ada semua mungkin peraturannya. udah tahu kalau di UINSU ini kan untuk yang bagian cowok dan cewek itu harus berpakaian selayaknya muslim dan muslimah. Tapi masih banyak juga oknum yang lain yang masih melanggar. Contohnya kadang ada yang cewek pakai celana, kadang suka nggak pakai kaos kaki juga ya kan Kak. Jadi sini saya ingin bertanya kepada Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengenai peraturan busana muslim yang telah diterapkan oleh UINSU? Menurut saya sih ya, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri masing-masing. Kalau kewajiban itu apalagi sebagai muslimah atau umat Islam, nama kampus kita kan UIN, Islam, ada Islamnya gitu. Jadi harus kita menjaga nama baik Islam itu tadi gitu, baik dari pakaian kita, perilaku kita, tingkah laku kita yang mencerminkan dengan nama Islam itu tersebut gitu. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Kakak kalau boleh tahu Kakak jurusan mana? Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu kalau itu kan ada peraturan juga kan Kak? Iya Tata pasti. busananya Nah, pasti Usuludin. Ini yang kayak kami ini kan kenapa kok kan kita kan di ruang kayak Kak bilang tadi kan di ruang lingkup UIN gitu kan. Otomatis kan UIN ini kan udah berpikiran gitu tuh tentang Islam lah, mengadakan Islam gitu yang Islami. Otomatis dari berpakaian tadi kan harus tertutup gitu. Mengapa kok ada banyak kalangan di mahasiswa ada yang sebagian tertutup syar'i yang kita biasa katakan yang enggak syar'i, walaupun ada tadi yang berpakaian yang tidak memakai rok atau memakai celana kayak jeans gitu kan Kak. Jadi kenapa kok peraturan itu dibuat untuk dilanggar kan terkadang gitu kan Kak. Jadi baru Kakak bilang itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau di ruang lingkup jurusan Kakak apa itu yang terjadi Kak? Alhamdulillah kok di tafsir itu kalau pakai celana nggak ada, cuman pakai baju potongan itu paling tunik, bukan tunik, ada juga yang atas tunik dikit gitu. Nggak Kayak semua jenlah ya Kak? ya gitu. Yang penting tertutup juga, nggak ketat juga. Karena kan kita apalagi pusi gitu kan, di sini tentang agamanya, jadi kita harus lebih mencontohkan dan menjadi inspirasi Panutan untuk gitu. panutan yang fakultas lain. Gitu. Kak fakultas apa tadi? Ini pusi. Usuludin. Jadi itu tadi pertanyaan pertama dari teman saya. Nah, jadi ini pertanyaan kedua. Menurut Kakak, apakah sudah terlaksanakan atau belum peraturan yang sudah dibuat oleh pihak kampus di setiap jurusan fakultas? Apa sudah terlaksanakan atau belum? Menurut Kakak Saya sih ada sebagian dan ada lebih banyak tidak gitu. Lebih banyak dari 100% itu berapa persen yang terlaksanakan, berapa persen yang tidak terlaksanakan? Menurut Anda? 60 banding kayaknya 60 yang melaksanakan misalnya. Berarti 60% yang melaksanakan peraturan ini, 40% yang melanggar peraturan ini. Jadi di pandangan di sekitar Kakak gitu, itu masih banyak lah ya kan yang belum mengikuti peraturan yang sudah dibuat gitu. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, apa gitu yang menyebabkan peraturan tersebut dilanggar atau tidak?
mungkin salah satunya itu dari pergaulan kita juga ya sebagai mahasiswa di sini. Terus apa ya, kurangnya mungkin ilmu atau apa ya, bekal dari sebelumnya kita masuk ke kampus ini gitu, mengikutin keadaan kita di luar gimana. Karena terlalu ngikutin style mungkin. mengikuti zaman sekarang Iya. gitu ya kan, mengikuti teman juga bisa gitu. Keluar sama teman juga. Oh ibarat kan yang pilih apakah yang menurut peraturan tersebut ada sebagian diterapkan atau tidak, itu tergantung gimana ya, ini tadi kak jelaskan yang gimana. Tergantung pada diri kita juga sendiri ya. Dia kayak terbawa dari luar masuk Lebih tepatnya mengikuti zaman lah. Iya, Karena zaman yang kita lihat ini kan zaman sekarang ini ya banyak yang kayak pakai stylenya rospan, udah itu bajunya kemeja dimasukin gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau pakai rospan, tapi ini pakai tunik yang di bawah lutut. pun tidak itu juga kita tuh kayak menempatkan posisi kita di seperti apa keadaan tadi di gitu. lingkungan kita kan Islam, maunya ya kita berperilaku pakaiannya itu ya seperti layaknya dipandang inilah. gitu. Terima kasih kak. Terima kasih ya kak atas waktu sempatnya. Semoga lancar kak bimbingannya. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih banyak. Kemudian peraturannya itu kan harus memakai syar'i gitu, harus tertutup gitu. Kenapa kak? Awak tanya ke kakak ya kan, kenapa kok ada sebagian mahasiswa itu kok ada yang ini jilbab ini ke atas juga ada. Jadi ada juga yang pakai nggak ngikutin keadaan, dia pakai top pendek atau dia pakai peci, besok ke atas sampai sampai nampak mata kakinya gitu kan. Padahal kan peraturan tadi itu sudah dipaparkan itu peraturan itu sudah dipaparkan bahwasannya peraturan yang UNSU itu dia harus berpenampilan yang sopan. Yang dimana pertanyaannya ini kak yang ini bertanya kak. Agak keras suaranya. Jadi pertanyaannya ini kamu udah masuk kan sih? Ya ini sebaik ya. Kakak sebelumnya kakak jurusan apa ya? Perbankan. Oh perbankan. Perbankan ada peraturan tentang busana tidak? Iya sama. Cuman kalau di aku pribadi menganggapnya tuh kayak ya udah gitu kan, fashion juga kan. Lagian yang dipakai kami mungkin yang kayak kan kalian nganggap gini, ih anak Feby harus lebih kayak kita tuh nanti mau ketemu banyak orang gitu kan, ya seenggaknya bajunya kayak harus lebih modis gitu. Ya bisa bersyari itu tetap modis, cuman kayak kan menganggap gitu loh, kayak nanti kalau misalnya di lingkungan perkantoran tuh kayak gimana lah gitu. Jadi di situ sih kayak mungkin kalau Feby makanya kayak lebih sering pakai celana gitu. Lalu kak, yang pertanyaan kan yang pertanyaan juga pertanyaan kakak ya. Bagaimana pendapat kakak mengenai peraturan busana muslim di lingkup ini? Iya bagus gitu kan. Diterapkan gitu ya kak? Iya harusnya sih. Kalau emang sebenarnya gini kan, kemarin ada katanya yang kalau kalian bercelana itu nanti dikasih SP langsung. Tapi kan kita gitu loh, ada peraturan baru kan kita coba-coba dulu. Kalau emang langsung dikasih SP pasti pada kapok. Tapi kenyataannya enggak. Nyatanya nggak terjalani ya kan enggak. kak. Kayak cuma katanya. Kalau emang Cuman omongan aja, jadi tapi nggak ada pembuktiannya. kayak yang gini kan, kalau misalnya udah ada yang bilang, ih aku kemarin kena SP loh pakai celana, pasti yang lain bakal takut. iya takut kan, pasti bakal ngikut pakai rok, pakai gamis atau emang pakai kaos kaki. Tapi kalau enggak yang nggak apa-apa kok, aku aja nggak kena, dia aja nggak kena, kan jadi kayak masih random gitu loh yang kena gitu. Jadi karena belum banyak ya udah, jadi masih yang nggak kena kok, ya udah ngapain gitu. Kurang adanya ketegasan. Iya, nggak tegas aja sih. Kayak peraturannya itu cuman ya himbauan biasa, masuk kuping keluar kuping kiri aja. Omong kosong. Cuman Iya. peraturan pamflet biasa gitu aja. Apa sih? Padahal sudah jelas-jelas gitu. Lalu kak, pertanyaan keduanya itu, apakah sudah terlaksanakan peraturan yang tadi kami sebutkan, terutama di kalangan mahasiswi di jurusan kami? Ada nggak dia kak? Kalau misalnya
untuk yang mahasiswa baru iya gitu kan. Diterapkan itu ya, Kak? Iya, kayak mereka tuh masih patuh-patuh banget gitu. Tapi kalau kayak yang udah semester atas gitu kayak Allah dari dulu aja nggak ada gitu kan. Apalagi yang semester kayak semester 7, 8, semester 8 ya sekarang. Ke kampus tuh cuman yang mau jumpa dosen, bentar doang. Bentar aja pun nggaknya nampak kan gitu. Jadi emang karena belum emang wajib gitu kesannya, belum wajib makanya ya udah masih berani pakai celana gitu. Baru Kak, yang ketiga ini kan Kak, apa yang menyebabkan peraturan tersebut tuh ada sebagian yang diterapkan, ada sebagian yang tidak gitu kan Kak? Kan jelas-jelas itu terpampang peraturan itu yang harus seperti ini, kenapa kok dilanggar gitu kan? Iya, itu kesadaran. Kesadaran diri sendiri, Iya, Kak. kesadaran Menurut pendapat Kakak? Iya, kesadaran kayak aku pribadi ya, karena aku nganggapnya kayak udahlah bentar aja kok ke UIN gitu. Atau kayak mungkin sebagian teman-teman aku juga udahlah kan yang penting masih tergolong sopan, kan nggak pakai legging, kan nggak pakai jeans, nggak yang celananya ketat, juga yang kayak masih besar short gitu ya kan. Jadi masih tergolong sopan. Apa sih yang dipermasalahin? Kan nggak yang kayak emang bener-bener apa tuh kayak ngepres badan gitu. Masih kalau pakai blazer ya nggak yang ketat gitu. Jadi kayak kami mungkin mahasiswanya menganggap itu masih tergolong sopan gitu. Makanya sebagian yang memang benar-benar syar'i, sebagian kayak agak-agak di fashionin dikit gitu. Kayak fashion zaman sekarang lah ya kan Kak. Iya, makanya kayak kesadaran sih. Ada juga yang ya itu tadi anggapan kayak ya ini tuh masih sopan gitu. Anggapan seperti itu aja sih yang beredar di mahasiswa. Makanya mereka sebagian menjalani, sebagian enggak. Kayak tingkat sopan bagi orang kan beda-beda. Iya, tuh, benar, gitu. benar, Kecuali benar. emang UIN kan emang udah netapin standarnya tuh kayak gini. Tapi karena nggak ada ketegasan tadi, mereka jadi memberikan standar di diri masing-masing aja. Jadi kayak mengikut-ngikut lah ya kan. Iya, Oh, orang nggak apa-apa kok. Baik ya Kak, terima kasih sebelumnya. Makasih ya Kak, mak mengganggu. Kakak membantu kami lah Kak dalam menyelesaikan tugas penelitian politeknik kami. Ya semester berapa kali? Semester ya. Kakak semester 8. Lagi nyusun ya? Iya. Kira-kira Ya, makanya bentar aja kok pakai celananya. Masih balik. kami keliling lah Kak untuk kalian. Sekian penampilan hasil wawancara kami, kurang dan lebih kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.